teman-teman, kita menyanyikan hari ini harinya Tuhan. Halo, pujian kali ini adalah kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Bu Bakti. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo, Alkitabnya disiapkan dulu. Sudah siap belum? Oke. Kalau sudah siap, sebelum kita membaca kitab, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah berkati kami hari ini. Tuhan, saat ini anak-anak-Mu ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati. Amin. Adik-adik yang terkasih, saat ini kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Yosua. Ayo, perjanjian lama atau perjanjian baru? Ayo, lama apa baru?
Oke, perjanjian lama. Kita akan buka dari Yosua 24 ayat 1 sampai 3a, dilanjutkan dengan ayat 14 sampai 25. Udah ketemu belum ya? Ayo, udah ketemu belum? Oke, saya akan bacakan ya, adik-adik menyimak di rumah. Yosua 24 ayat 1 sampai 3a, dilanjutkan dengan ayat 14 sampai 25. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Pembaruan perjanjian di Sikem. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Ibrahim, dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh. Dan di antara semua bangsa yang kita lalui, Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan? Sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem.
Yosua menuliskan semuanya itu di dalam kitab hukum Taurat. Saya ulangi, Yosua menuliskan semuanya itu di dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Demikian sabda. Saat ini adik-adik kita akan mendengarkan cerita dengan tema pilihlah Tuhan maka engkau akan hidup. Apa adik-adik? Pilihlah Tuhan maka engkau akan hidup. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, siapa kenal Yosua? Ada yang kenal Yosua? Ya, ini Yosua. Yosua adalah nabi yang dipilih Tuhan untuk menyerukan bangsa Israel untuk bertobat, beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, gimana? Lama kita enggak ke sekolah minggu. Adik-adik ikut sekolah minggu online? Apa ikut ke gereja? Apa tidak sama sekali? Ayo. Apa ada yang minggu ya tidur aja, main aja, atau yang penting minggu bangun ikut sekolah minggu, atau ikut ke gereja, atau ikut sekolah minggu online. Ngomong-ngomong tentang sekolah minggu, adik-adik ada suatu cerita. Mau dengerin enggak? Mau dengerin enggak ya? Siap-siap, dengerin ya. Judulnya adalah Axel dan handphonenya. Siapa tahu handphone? Mesti sudah pada pegang handphone semua. Main game ya, atau ngerjain tugas ya, atau WA. Nah, pada suatu hari Minggu ada anak namanya Axel. Bangun-bangun Axel, tahu nggak dek? Gini, siapa yang kalau bangun tidur begini? Ayo, siapa kalau bangun tidur begini? Wah, banyak temennya ya? Ya. Tiba-tiba keluarlah siapa? Ini dia. Lah, Axel bangun-bangun sudah main game. Loh, siapa pernah dibilangin sama mamanya, sama papanya, Axel, ini hari Minggu, ayo kita siap-siap ke gereja. Dengan meracunnya Axel, nanti dulu lah mam, nanti dulu ini loh, baru asik. Ya, sebentar lagi. Loh, Axel, ini kan kita harus beribadah hari Minggu. Kita harus mengkuduskan Tuhan. Iya, tapi nanti boleh nggak mainin HP sambil sekolah Minggu? Axel merajuk lagi adik-adik. Mama jawab, ya saat beribadah, saat sekolah Minggu ya kita harus mengkhususkan waktu untuk Tuhan, tidak main HP. Toh, lain waktu bisa main HP lagi. Ya sudah, Axel berhenti dulu main HP-nya, siap-siap. Mau ikut sekolah Minggu.
Akhirnya gimana adik-adik? Excel tadi siap-siap sekolah minggu. Tapi itu loh, nanti habis itu main HP loh ya, main game loh ya. Iya, tapi waktunya dibatasin. Toh nanti kalau main kelamaan, matanya jadi pedih, lehernya jadi sakit. Excel mau nggak kalau matanya sakit, lehernya jadi sakit? Enggak. Nah, maka dari itu Excel harus bisa membagi waktu dengan baik. Kalau minggu ya saatnya untuk waktu beribadah kepada Tuhan. Khususkan waktu untuk sekolah minggu online, khususkan untuk waktu gereja, khususkan untuk memuji nama Tuhan. Gimana? Setuju nggak? Toh di sana nanti ketemu teman-teman banyak, bisa bermain dengan teman-teman yang banyak, bisa bernyanyi, menari, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan itu baik. Dia selalu sayang kepada Excel. Gimana? Setuju? Angguk Excel, ya setuju. Nah, begitu ceritanya adik-adik ya. Jadi akhirnya Excel itu sadar kalau minggu dia harus mengutamakan sekolah minggu, baik sekolah minggu online mau sekolah minggu di gereja, daripada main HP. Di sekolah minggu bisa berkumpul dengan teman-teman, bisa menyanyi bersama, bisa mendengarkan firman Tuhan. Bisa apa lagi adik-adik? Ya, yang pasti ada sukacita di sana. Berdoa, mendengarkan cerita. Ayo, mulai sekarang kita membagi waktu dengan baik. Minggu kita khususkan untuk sekolah minggu, baik sekolah minggu online, bergereja, atau sekolah minggu di gereja. Saatnya kita datang kepada Tuhan Yesus. Siap adik-adik? Oke, mari kita tutup dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu di saat sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan sadarkan kami, anak-anak-Mu, untuk mengkhususkan waktu untuk datang ke hadirat-Mu, sehingga kami lebih dekat padamu, mendapatkan sukacita baru. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, sekian cerita sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.
Kalau demikian Tuhan, kiranya firman yang telah disampaikan tadi bisa masuk ke dalam hati kami masing-masing ya Tuhan, dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari yang untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami ya Tuhan, dan kami akan langsung doa ini dengan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa adik-adik.